Halo teman-teman, ketemu lagi di dapur aku. Setelah sekian lama kita nggak masak-masak, akhirnya hari ini aku akan mengajak kalian masak lagi. Nah, untuk hari ini masakannya adalah masakan pada saat kalian lagi males banget masak. Jadi masakan ini cocok pada saat kalian tuh lagi males banget masak tapi harus masak. Apakah itu? Kita akan masak nasi liwet. Nah, hari ini aku memilih tuna. Jadi nasi liwet tuna. Kalau originalnya tuh sebenarnya pakai teri ya. Bahannya adalah beras. Ini aku masak 2 cup aja karena kan memang kalau makan kita sedikit ya. Cuma ini untuk bertiga untuk sehari. Ini beras 2 cup, tapi karena ini mau dicampur-campur, airnya diisi 3 cup gitu ya. Ini takaran untuk yang biasa untuk rice cooker. Tapi aku nanti akan memasaknya dengan kompor. Gimana caranya? Kita lihat. Kemudian ini adalah tuna yang sudah diiris-iris. Tuna segar yang udah diiris-iris. Kemudian bumbunya ada bawang putih, bawang merah, biasa cabai yang masih utuh. Kemudian ini lengkuas. Kemudian bawang bombay. Udah. Biasanya sih kalau misalkan lagi ada, kadang aku kasih daun pandan, tapi ini daun pandan aku kebetulan mati dan dia kering, jadi ya gak usah ya. Kadang aku kasih serai juga kalau lagi mau pengen rempah-rempahnya banyak. Nah, udah setelah itu ya udah masukin aja semuanya gitu kan ke sini. Pokoknya ini adalah Pokoknya ini adalah masakan gampang banget pada saat kalian tuh males banget masak. Jadi masak nasi sekaligus lauknya. Udah, ini tuna masukin semuanya ya kan, tuna. Kemudian tambahkan garam. Ya sebenarnya nggak bagus sih masak garam dipanasin lama-lama, tapi kalau nggak pakai garam gimana ya, nanti nggak asin dong. Garam, jadi kalau ngasih garamnya agak banyak kan, karena nasi itu lebih butuh untuk gurih ya daripada masakan sayur. Udah deh gitu doang. Nah, ini teman-teman bisa pakai rice cooker, bisa pakai kompor. Aku memilih pakai kompor karena apa? Karena aku udah lama banget nggak pakai rice cooker. Karena rice cooker itu yang pertama dia buat aku ya, kadang karena masaknya dikit jadi dia suka kering. Nah, aku lebih suka masak di kompor. Terlebih lagi kalau ada bahan-bahan lainnya kayak gini kan, kadang dia amis, kadang dia ada aroma bumbu-bumbu. Nah, itu kalau di rice cooker kadang uapnya tuh netes kemana-mana gitu. Jadi kita pakai kompor aja. Caranya gimana? Mudah banget. Nah, ini adalah panci kukus. Panci kukus sudah ada airnya nih. Airnya bisa banyakin aja nggak apa-apa, ini sampai atasnya ya. Ya udah, tinggal taruh aja. Ini airnya masih dingin semuanya. Udah, taruh aja, tutup, nyalain apinya, selesai. Nggak usah dibuka-buka, tinggal tunggu 40 menit matang deh gitu. Jadi semudah itu. Jadi sebenarnya originalnya itu adalah menggunakan teri. Jadi biasanya tuh teri nasi ya teman-teman. Tapi karena aku hari ini males masak yang lain gitu, jadi ya udahlah, lauknya masukin ke situ aja sekalian tunanya gitu. Nah, itu sebenarnya sesuai selera ya. Bisa tuna yang biasa aku pakai, bisa tuna, bisa ayam filet. Ya udah dipotong-potong kayak gitu aja. Bisa tuna, bisa ayam. Pernah juga aku daging sapi juga pernah. Karena kan masak nasi lama ya. Jadi pasti matang aja semuanya gitu, lauknya segala macam. Cuman kalau ikan yang putih itu nggak direkomendasikan karena dia lebih mudah hancur. Jadi aku biasanya kalau ikan pakainya tuna. Nah, teri pasti ya, cocok banget ke teri. Nah, kemudian
bisa juga sosis, kalau yang suka sosis itu aku pernah juga. Tapi kalau sosis masukinya jangan pas bareng kayak gitu, nanti kalau nasinya udah setengah matang baru sosisnya dimasukin, jadi kayak sosis kukus gitu, enak banget. Udah itu nggak usah mikirin lauk, jadi itu udah masak nasi sekaligus lauknya, udah gitu aja. Nah kemudian paling sampingannya kalau lagi pas ada waktu, nah ini sebenarnya bonus ya, ini bonus resep. Aku mau bikin sambal yang enak banget, sambal yang enak banget, dan itu tuh sebenarnya bisa disimpan lama gitu di kulkas. Jadi kalau pas lagi males udah tinggal sambalnya itu dipakai dikeluarin gitu. Jadi pertama adalah siapkan penggorengan gitu ya, dengan minyaknya yang banyak nggak apa-apa, karena nanti ikut di sambal dan itu tuh bikin gurih. Ya sebenarnya agak sehat sedikit sih ya minyak dipanasin lama-lama itu, tapi nggak apa-apa lah, sedikit. Nah panaskan dulu. Bahan-bahannya gampang banget. Jadi cuma bawang putih, bawang merah, cabai, sama garam, udah itu aja. Nah biasanya biar nggak pakai penyedap, aku pakai ini, apa namanya, rebon udang kecil-kecil gitu yang dikeringin. Nah ini tinggal kalau udah panas nih ya, panas, udah deh tinggal digoreng aja semuanya. Ada cabai hijau, ada cabai merah. Ini biar warnanya cantik aja ya, cabai hijau, cabai merah. Tapi cabai hijaunya dikit aja. Kemudian bawang putih, bawang merah. Terus biar agak pedas dikasih ini cabai keritingnya. Udah deh, tinggal digoreng. Nah, ini sambil nungguin nasinya matang, bisa sambil bikin ini. Ini mudah banget. Wangi banget aromanya. Sampai matang ya, pastikan dia matang biar dia itu sambalnya nanti kan bikin banyak nih, nanti bisa disimpan, dimasukin kulkas. Jadi sampai matang, biar awet harus sampai matang. Kalau udah wangi banget dan dia udah cukup matang, masukkan rebonnya ya. Jadi rebonnya tuh bentar aja. Kalau udah, nah tinggal ditumis lagi sebentar lagi. Ini setelah rebonnya dimasukin wangi banget teman-teman, beneran enak banget baunya. Jadi karena ini udah matang, kalian kalau yang punya ulekan kalian bisa pakai ulekan, tapi karena aku nggak punya, jadi aku mau blender aja. Pakai hand blender aku yang kemarin buat ngejus. Teman-teman tau nggak, kemarin ada yang komen udah siap tuh di endorse. Ini ya rebonnya, rebon goreng enak banget bau. Masukin seminyak-minyaknya karena minyaknya jadi sedap. Udah siap dengan hand blendernya. Ini udah dilap tadi ya, udah bener dulu, tinggal kita blend aja. Nah dia jangan ngeblendnya jangan kayak jus ya, jadi kayak gini-gini aja. Jadi dia kayak ada efek-efek sambil dicecek-cecek, sambil jadi kayak ada efek-efek di apa, ditumbuk, diulek gitu. Sebenarnya lebih enak diulek sih teman-teman, cuman ya itu tadi kadang kita keterbatasan ya, aku males banget waktu, jadi ya udah. Kenapa nggak di blender pada saat mentah? Karena kalau di blender pada saat mentah tuh berasa banget dia kayak dipotong-potongnya, nggak sedap. Nah kalau udah matang kayak gini tuh enak banget. Udah deh, tinggal ditambahkan gula, sedikit aja gulanya. Selera sih, ada yang sukanya gula Jawa, ada yang gula merah, ada yang gula pasir, sama garam. Tadi lupa banget, gimana rasanya kalau nggak pakai garam ya? Sudah jadi sambalnya.
Nah, sambal ini kalian bisa buat sekalian banyak. Nanti disimpan tuh di kayak botol gitu kan, kayak botol bekas selai atau botol bekas carica atau botol apalah yang botol kaca ya. Nah, itu bisa disimpan di kulkas ya sampai 2-3 minggu masih oke lah. Jadi ini aku punya botol ya kayak gini, ada tutupnya. Ini bisa beli, bisa juga bekas misalkan selai atau apalah gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan aja. Nanti bisa disimpan di kulkas sampai 2-3 minggu masih oke. Nah, nanti sebagiannya lagi kalau mau makan tinggal ini adalah sebagiannya, ini misalkan ini buat mau disajikan nih sekian buat hari ini gitu kan. Sisanya disimpan. Nah, ini buat makan hari ini misalkan. Terus sisanya disimpan. Nah, tahu nggak teman-teman, bumbu ini, sambal ini, kan ini kan sebenarnya udah matang ya. Ini tuh bisa multifungsi banget. Jadi kadang kalau aku mau bikin terong balado misalkan ya, itu kalau malas bikin bumbu, nah cepet banget. Terongnya tinggal digoreng, habis itu ditumis sebentar sama ini, udah selesai gitu-gitu. Jadi sambal ini tuh bisa buat banyak hal. Udah deh selesai sambalnya, ini yang akan kita simpan. Tapi ini masih anget ya, jadi untuk dimasukkan kulkas tunggu dingin dulu biar nggak berembun. Nanti bisa ditutup, ini buat disimpan. Dan ini yang akan kita pakai buat makan hari ini berserta dengan nasi liwet. Nah, nasi liwetnya udah pakai tuna. Nah, kalau kalian masih punya waktu atau kalian tipe orang yang kayak aku nih, kayaknya gimana gitu kalau makan itu belum ada sayurannya. Ini gampang, sayurannya nggak usah masak yang aneh-aneh, tinggal direbus doang aja. Jadi bisa pakai labu, misalkan baby labu, wortel atau buncis atau sawi atau pokcoy atau sawi putih, apapun itulah yang pokoknya yang dia itu karakternya kalau direbus jadi manis. Nah, itu tinggal direbus aja kayak lalapan itu ya. Kalau lalapan kan mentah ya. Kayak ya buat makanan pendamping, udah itu sama nasi liwet dicocol sambal, makan pakai tangan, enak banget. Oke, ini udah matang sekarang nasinya setelah 40 menit nih, jadinya seperti ini. Ini tadi sambil nungguin nasinya matang, aku ngerebus sayuran. Ini ada labu sama wortel. Nah, ini sambal yang tadi, yang sebagiannya sudah dikulkasin dan sebagian kita makan untuk hari ini. Ini tuh enak banget udah. Nah, nanti kalau penampakannya, ini penampakannya atasnya tuh kayak ada seraput-seraput itu dari ini ya, dari lemak tunanya ya. Biasanya sih kayak gitu emang kalau yang kita pakai daging yang hewani kayak gitu. Tapi kalau yang pakai teri clear, bersih banget. Nanti aku share juga deh ini penampakannya kalau yang kemarin bikin pakai teri. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.